Ya, di Indonesia ini kan bertata. Aparatnya kalah sama gerombolan FPI itu. Ya, Indonesia ini kan Iya. negara agama, Pak, negara agama, Iya. bukan Republik Indonesia, negara agama. Jadi ya segala macam urusan agama ya disidangkan. Jadi ya harus lihat itu saya ngelus dada itu, Pak. Aduh. Hakim yang menangani kasusnya Ahok itu dalam hati kecilnya itu berkata ingin memvonis Ahok itu memvonis bebas Ahok, tapi takut sama itu yang radikal itu, Pak. Ya, tapi kenyataannya kan dia dapat promosi ke Bali. Ya kan, hakim ketuanya kan dapat promosi, jabatan tinggi. Ya itulah. Ya itu aja yang bisa tambahin. Balik Pak Kong. Ya. Ngelus dada. Ya. Nah, masa dalam persidangan seperti ini ya disangkal adanya, ya kan secara tidak langsung begitu ya, disangkal adanya pemaksaan bubar ibadah gereja. Padahal seluruh dunia melihat video itu, bagaimana Wawan itu membubarkan ibadah gereja. Tapi oleh hukum kita ini, hukum di Indonesia ini harus bisa dikatakan berdusta gitu ya, harus berdusta. Coba siapa sih yang kayaknya semua kita itu tahu, lihat sendiri video itu bahwa dia memang membubar paksa gitu. Nah, dan yang paling jelasnya itu kan ditampilin juga di situ yang dari CCTV gereja itu lebih jelas lagi. Saksi korban yang Ibu Sirda kan minta tambahan ini ya, Pak Santi Ahmad, dia ingin menyampaikan setelah selesai dia ada yang ingin disampaikannya ke hakim gitu ya. Dia sampaikanlah kesedihannya bagaimana si Wawan ini datang ke mimbar altar itu dia sebutkan ya, altar itu buat kami umat Kristen adalah kudus, suci. Namun Wawan dengan sombongnya, dengan kasarnya datang, dengan memaksa kita datang ke altar pakai sendal jepit pula gitu kan ya. Ini adalah buat kami, ini adalah penghinaan, penistaan, karena tidak sembarang orang maju ke altar, itu tempat kudus buat kami. Jadi apa yang dilakukan dia ini adalah penistaan dan penodaan terhadap, pelecehan terhadap keyakinan kami, sampai digituin loh. Pak Wang, sudah dibuka, silakan Pak Anton. Ya, suara saya bisa didengar jelas, Pak. Suara saya bisa didengar jelas. Langsung, silakan, silakan. Kalau lihat persidangan yang itu tadi, itu belum ditayangkan di berita TV ya, Pak ya. Nah itu kalau melihat itu, saya jadi teringat dengan persidangan yang beberapa waktu lalu, misalnya ada Neno Warisman itu yang perempuan yang dulunya mualaf. Nah itu sampai sama pasukannya itu dalam tanda kutip memprotes hakim di ruang sidang. Jadi sidang itu harus jadi hakim itu harus yang adil. Nah, terus ada lagi berita yang pasukan FPI atau apa itu masuk di ruang sidang terus menggebrak-gebrak meja, menggulingkan kursi, terus hakimnya kayak ketakutan gitu, terus hakimnya diselamatkan sama aparat di situ, terus sidangnya ditutup. Nah kalau yang dari golongan kita yang melakukan itu, ya kan, gimana kan? Katanya kalau di ruang sidang harus sopan, tapi mereka yang terpapar khilafah itu nggak sopan itu, sampai diliput media-media itu kan. Yang di negara yang mayoritas Kristen kayak Amerika, kayak Inggris dan sebagainya itu kalau ada kasus yang ada hubungannya dengan keyakinan itu nggak sampai sebegitunya kok orang-orang Kristennya di sono. Nah, yang di Indonesia nih kacau nih, apa itu yang mayoritas sampai bikin begitu. Nah, wah padahal di zamannya Orde Baru kan nggak ada yang begitu-begitu kan. Udah itu aja Pak dari saya. Pak Kwang, saya jawab sebentar boleh nggak Pak Kwang? Ya, iya. Ya, enggak. Untuk Pak Anton ya.
Kalau di Amerika nggak ada Pak persekusi mengenai agama gini. Buang-buang waktu, pengadilan nggak mau urusin beginian. Agama itu private antara kamu sama Tuhan. Jadi nggak ada persidangan mengenai agama, religion prosecution atau penghinaan agama. Segala macam urusan agama nggak ada di sini Pak. Itu aja tambahan saya kalau dari US ya. Thank you. Kalau misalnya ada kasus yang hubungannya dengan agama, masuknya ke kasus apa itu Pak? Bukan. Nggak ada agama apa? Contoh soal apa? Urusan nggak agama ada, gimana? Nggak ada. Itu Nggak ada ya. kriminal. Iya, kalau kamu merusak gereja itu bukan agama, itu apa namanya kriminal. Kamu merusak bangunan, ya kan? Merusak Kalau fasilitas umum gitu ya. iya, kalau menghina Ya. seseorang itu urusan pribadi. Kamu harus masuk itu apa? Apa? Ya, di Indonesia ini kan Berkata. aparatnya kalah sama gerombolan FPI itu. Ya Indonesia ini kan Iya. negara agama Pak, negara agama, Iya. bukan Republik Indonesia, negara agama. Jadi ya segala macam urusan agama ya disidangkan. Jadi Ya, ya kalau harus lihat itu saya dipatuhi. ngelus dada itu Pak. Aduh, Ya kok begini? apalagi Pak Santiamer bilang katanya salah satu hakimnya udah berkerudung pentolan korek. Ya Nah, apalagi itu. mau apalagi. Ya Kayak begitulah yang harus menangani nerima kasusnya lah. Ahok. Iya, Kayak ya yang udah. Kasusnya Ahok, kasusnya Kece, kasusnya semua ini kalau udah saya yakin kok Pak. Hakim yang menangani kasusnya Ahok itu dalam hati kecilnya itu berkata ingin memvonis Ahok itu memvonis bebas Ahok, tapi takut sama itu yang radikal itu Pak. ya, tapi Itu- kenyataannya kan dia dapat promosi ke Bali. Ya kan hakim ketuanya kan dapat promosi jabatan tinggi. Ya itulah. Ya itu aja yang bisa tambahin. Balik Pak Kong. Ya. Ngelus dada. Baik, Ya yang lain. baik. Kembali ke Pak Santiamer. Ya. Jadi Pak Puan terima kasih ya. Kalaupun misalnya Pak Pastor Paul belum ada karena ada gangguan teknis, sebenarnya ada di sini kita undang di Zoom ini untuk hadir dan berbicara apa yang dia alami itu di Bandung sana, ya. Jadi sebenarnya kita ingin mendengar apakah Pak Simanjuntak ada di sini. Halo, Pak Ferry. Pak Ferry. Pak Ferry Simanjuntak. Ya Ada apa di sini nggak? tadi entar. Tadi Pak Paul udah mute all, jadi saya mesti cari dulu. Jadi bukan seperti biasa. Atas nama siapa? Ferry Simanjuntak. Ya dibuka lah. Tadi ada, sekarang udah nggak ada. Oh gitu. Dia udah ngomong tadi Bu, belum? Belum. Waduh. Jadi ya itu sambil nunggu Ibu Lisoy deh, gimana tanggapan Ibu kemarin pengalaman di pengadilan? Oh, pengalaman saya. Iya bisa share dikit lah. Ya, saya sih begini ya Pak. Ya, menurut saya ya kita ada juga rasa emosi gitu ya melihat begitu dan sedih juga gitu ya. Gini loh, misalnya nih ya, itu kan jadi apa namanya mengenai pasal yang mengenai anggaplah dulu yang satu lagi apa itu selain penistaan agama, pembubaran paksa ibadah gitu ya. Nah, masa dalam persidangan seperti ini ya disangkal adanya, ya kan secara tidak langsung begitu ya, disangkal adanya pemaksaan bubar ibadah gereja. Padahal seluruh dunia melihat video itu, bagaimana Wawan itu membubarkan ibadah gereja. Tapi oleh hukum kita ini, hukum di Indonesia ini harus bisa dikatakan berdusta gitu ya, harus berdusta. Coba siapa sih yang mana kayaknya semua kita itu tahu, lihat sendiri video itu bahwa dia memang membubar paksa gitu. Nah, dan yang paling jelasnya itu kan ditampilin juga di situ yang dari CCTV gereja itu lebih jelas lagi.
kan yang viral itu yang diambil oleh saksi perlindungan ya. Nah, tapi ketika di persidangan itu ditayangkan hasil dari CCTV gereja dan di sana itu jelas sekali dia membubarkan dengan paksa ibadah gereja. Namun oleh oleh sistem hukum lainnya, saya katakan ya, sistem hukum kita, haruskah itu disangkal dengan men-take down pasal itu? Bukan Ini sistem kan, hukum, Bu, jaksa, oleh jaksa. Jangan oh ya, sistem jaksa. Oknumnya aja langsung, jaksa pengadilan. Oh ya. Ya, tapi ya dengan dibiarkan begini, akhirnya di dalam persidangan kita semua melihat bahwa itu harus disangkal gitu loh. Kenyataannya kan begitu gitu. Jadi keputusannya oknum-oknum jaksa lah anggap ya. Keputusannya mereka menurut saya mencederai hukum kita, mempermalukan hukum kita juga. Bagaimana mungkin kita menyangkal ada pembubaran paksa? Padahal kita seluruh dunia ini lihat videonya bahwa Wawan itu membubar paksa, gitu loh. Nah ini kan menyedihkan sekali hukum kita ini kalau seperti ini dibiarkan gitu. Nah kemudian yang saya amati juga ya, pada saat terakhir itu yang ibu-ibunya kan 3 ya, ibu-ibu saksi korban, itu hebat tuh ibu-ibu, hebat tuh 3-3-nya. Nah pada saat saksi korban yang Ibu Sirda kan minta tambahan ini ya Pak Santi Ahmad, dia ingin menyampaikan setelah selesai dia ada yang ingin disampaikannya ke hakim gitu ya. Dia sampaikanlah kesedihannya bagaimana si Wawan ini datang ke mimbar itu, ke mimbar altar. Altar itu dia sebutkan ya, altar itu buat kami umat Kristen adalah kudus, suci. Namun Wawan dengan sombongnya, dengan kasarnya datang, dengan memaksa kita datang ke altar pakai sendal jepit pula gitu kan ya. Ini adalah buat kami, ini adalah penghinaan, penistaan. Karena tidak sembarang orang maju ke altar, itu tempat kudus buat kami. Jadi apa yang dilakukan dia ini adalah penistaan dan penodaan terhadap, pelecehan terhadap keyakinan kami sampai digituin loh. Nah mereka, ini Ibu Sirda sama Ibu Mahda ya menangis mereka. Ya saya juga terharu juga, ya bukan terharu, sedih juga di situ ya. Saya lihat Pak Ketua juga berlinang air mata juga. Sama kita ya, dia menyatakan itu dengan menangis ke hakimnya. Nah lantas apa yang hakim bilang? Hakim bilang begini loh, saya juga heran ya, mana mereka ini, saya pikir ya, iya Bu, kita juga ya memang apa yang dia bilang sih ya betul ya, memang kita ini harus membina kerukunan dan segala macam. Saya menginginkan juga dengan dia menyebutkan ayat-ayat dia ya. Saya juga sebagai muslim menginginkan juga saya itu juga bisa beribadah dimanapun dengan bebas katanya kan. Nah makanya kita lihat aja nanti keputusannya. Lalu dia bilang bandingkan. Saya juga ingin nggak selalu saya di Lampung ini. Kan di Lampung ini mayoritas muslim. Bisa jadi saya nanti pindah tugas ke Bali misalnya atau ke NTT. Saya juga tidak ingin ada di NTT, di Bali. Dilarang-larang azan apa segala macam. Dalam hati saya, mana adalah di Bali yang seperti itu melarang azan dan ibadah muslim, belum pernah ya kita dengar ya. Jadi ya begitulah, nanti kita lihat aja lah hasil ketuk palunya, saya gitu aja lah ya. Saya ya karena ini pengalaman pertama juga buat saya ya. Wah, agak heran juga sih ini kita ya, pengadilan kita ya bisa di take down juga pasal gitu ya. Ada 2 pasal yang di take down ya, kelihatan sengaja gitu loh. Kalau menurut saya sih kelihatannya disengaja. Tapi ya biarlah Tuhan yang berperkara, itu saja. Yang penting kita sudah melakukan perlawanan. Itu aja Pak Andi.
Thank you, Halo. thank you, Bu. Thank you, Ibu. Pak Santi Amar. Ya, Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.